Kakak, bentar. Sebentar aja. Aduh, bubar guys. Ada nih kakak. Boleh tanya sebentar ya? Tanya-tanya sedikit aja. Pertama, siapa yang tahu pertempuran 10 November terjadi di kota mana? Ada yang tahu nggak? Iya, ada yang tahu nggak 10 November pertempurannya di kota mana? Ayo, halo sahabat Nestle semua. Aduh, kita ketemu lagi nih bertepatan hari ini hari 10 November yang kebetulan hari pahlawan juga. Di bertepatan dengan 10 November ini, yuk kita ngobrol-ngobrol bisa sama siswa atau sama guru di sini. Kita sekalian tes juga yuk tentang pengetahuan mereka di hari pahlawan ini. Yuk kita lanjut. Boleh saya tanya-tanya kalau boleh tahu? Ya boleh. Namanya siapa ya? Galang Muhammad Resya. Dari kelas berapa? 11 IPS 1. Hari ini kan 10 November ya? Iya. Saya mau sedikit tanya-tanya ya tentang Hari Pahlawan. Pertama, siapa sih sebenarnya pahlawan dalam hidup kamu? Pahlawan hidup saya itu ya tokoh-tokoh perjuangan yang memerdekakan bangsa ini. Oke. Satu lagi ya. Siapa sosok penting yang memimpin pertempuran 10 November? Ya Bung Tomo, karena dari pidatonya itu membuat semangat juang warga Surabaya untuk merdeka. Terima kasih ya. Ya, misi kakak cantik, boleh saya tanya-tanya, Kak? Boleh banget dong. Boleh perkenalkan dulu ya, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Halimah Tusadia dari kelas 11 IPS 1. Kakak Halimah. Saya mau tanya nih Kak, berhubung sekarang kan 10 November ya? Oh, iya. Apa saja yang kakak ketahui sih tentang Hari Pahlawan itu? Bisa dilihat dari judulnya aja, Hari Pahlawan. Berarti tentang perjuangan para pahlawan yang telah memerdekakan Indonesia sampai sekarang ini. Satu lagi ya Kak, di mana sih kalau lokasi perobekan bendera merah putih dan biru kalau yang kakak tahu? Aduh, kurang tahu ya Pak. Kurang tahu. Makasih ya Kak waktunya. Ya kakak-kakak, boleh saya tanya-tanya sedikit ya? Boleh. Ini kalau boleh tahu dari kelas berapa ini? 12 IPS 2. 12 IPS 2. Saya mau tanya, berhubung sekarang kan 10 November, kita mau tanya tentang Hari Pahlawan itu ya. Pertama, siapa sih sosok penting yang memimpin pertempuran 10 November? Itu Bung Tomo. Karena itu waktu menyemangati anak-anak muda dari Surabaya tuh. Dengan pidatonya itu di mana? Surabaya. Iya. Lawan Inggris. Ya. Belanda. Itu di apa di hotel apa tuh? Yang Mato. Ya apa tuh? Yang robek. Bendera Belanda tuh. Iya. Oke. Boleh saya tanya satu lagi ya? Siapa pahlawan yang sebenarnya di dalam hidup kakak berdua ini? Boleh dari kakak yang ini dulu. Kenapa Kak? Karena apa ya? Senang aja sama. Oh iya, saya agak tercengang sedikit soalnya. Kalau kakak yang satunya siapa ya? Ya, ibu saya sendiri. Oh, kenapa tuh Kak? Ya sebenarnya saya ada kendala tersendiri, tapi tuh kan yang lahirin saya kan mama, terus yang dari kecil tuh mama, karena emang papa kan pergi-pergi jadi sama mama. Oh iya, luar biasa ya. Makasih ya kakak-kakak waktunya. Kakak, bentar, sebentar aja. Bubar guys. Halo, apa kabar? Baik. Siapa sih sosok penting yang memimpin pertempuran 10 November? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu Kak. Apa yang kamu ketahui tentang Hari Pahlawan? Hari perjuangan.
Hari perjuangan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Oh iya. Oke, terima kasih ya. Ada nih kakak-kakak. Boleh tanya sebentar ya? Tanya-tanya sedikit aja. Pertama, siapa yang tahu pertempuran 10 November terjadi di kota mana? Ada yang tahu nggak? Iya, ada yang tahu nggak 10 November pertempurannya di kota mana? Iya? Surabaya kayaknya. Oh, kayaknya ya. Di manakah lokasi perobekan bendera merah putih biru? Di Bandung. Oke, terima kasih ya waktunya kakak-kakak. Ayo, yuk. Halo semua. Yang ini aja nih, yang bertiga. Boleh nanya-nanya dikit nggak? Boleh. Pertama saya mau nanya, nggak apa-apa, ayo santai aja. Siapa pahlawan sebenarnya di dalam hidup adik-adik yang cantik ini? Boleh. Ayah, kenapa tuh? Kenapa tuh ayah? Nggak apa-apa. Enggak mau ganti harus di. Oke, boleh. Ada yang ini? Aja. Pahlawan sebenarnya siapa tuh dalam hidupmu? Orang tua. Kenapa tuh orang tua? Ya karena orang tua sudah memberi kita kasih sayang lebih bekerja keras untuk kita. Yuk, boleh nanya dulu kan, Nang? Bentar. Oh, ini aja nih, Nang. Nggak apa-apa. Nanya bentar ya. Iya. Namanya siapa? Vicky Alan Ramadan Dari kelas berapa nih? dari kelas 11 MIPA 4. Saya mau nanya dong, kalau pertempuran 10 November itu terjadi di kota mana? Nggak tahu. Oke, makasih ya. Permisi, boleh tanya-tanya sedikit? Boleh. Namanya siapa? Ayani, Dari kelas berapa tuh? MIPA 5. Kalau ini? Andin. Sama MIPA 5 juga. Oh, MIPA 4. Saya mau nanya satu pertanyaan. Apa saja yang kamu ketahui tentang Hari Pahlawan? Siapa sih pahlawan sebenarnya di dalam hidup kamu? Ayah. Kenapa nih kamu pak jawabannya ayah? Boleh tahu nggak? Karena ayah selalu berkorban untuk kita, selalu jadi yang terbaik untuk kita, jadi terlihat kuat di depan kita. Bagus sekali ya jawabannya. Makasih ya. Punten Bu, boleh saya tanya-tanya sedikit Bu? Boleh Pak Reno. Mungkin boleh diperkenalkan dulu untuk sahabat Nesli sekalian Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Reni Putri Ningtyas. Boleh tahu Ibu mengajar mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Berhubung kita kan ada di suasana Hari Pahlawan ya Bu, saya mau sedikit tanya tentang siapa sebenarnya sosok pahlawan yang ada dalam hidup Ibu? Sosok pahlawan di dalam hidup saya adalah orang tua saya, terutama sosok seorang ibu. Boleh saya tanya alasannya Bu? Alasannya karena beliau telah melahirkan saya dan memperjuangkan saya sampai sekarang. Saya belum bisa, saya jadi sedih. Belum bisa membuat orang tua saya ibaratnya bangga. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Permisi Ibu, boleh saya tanya-tanya sebentar? Boleh. Boleh diperkenalkan dulu Bu untuk sahabat Neslinya? Siap. Halo, nama saya Ida Laloka. Saya mengajar pelajaran sejarah Indonesia di kelas 10 dan kelas 12. Oh, ini guru sejarah juga guys ternyata. Boleh kita tanya tentang Hari Pahlawan Bu? Boleh. Di manakah lokasi perobekan bendera merah putih biru Bu yang terkenal itu? Tepatnya sih di atas atap Hotel Yamato ya di Surabaya lokasinya. Oke, satu lagi boleh Bu? Siapa sih pahlawan yang sebenarnya di dalam hidup Ibu? Boleh saya tahu? Pahlawan yang sebenarnya adalah seorang ayah. Boleh saya tahu alasannya nggak Bu? Alasannya saya tuh tidak mungkin ada di dunia ini kalau nggak ada ayah itu. Terus yang menghidupi saya, yang mengajari saya hingga saya bisa seperti ini ya ayah saya dan ibu saya. Tapi kan yang paling utamanya
kalau tidak ada ayah ya tidak ada saya di dunia ini. Iya. Terima kasih. Ayo kita lanjut lagi ya. Permisi Pak, boleh tanya-tanya sebentar? Boleh. Mungkin boleh diperkenalkan dulu Pak sama sahabatnya sekalian. Oke, nama saya Hasanuddin dari SMA Negeri 1 Sudir. Saya berhubung kita kan lagi ada di suasana Hari Pahlawan ya Pak. Saya mau sedikit tanya-tanya tentang Hari Pahlawan. Yang pertama, di mana sih perobekan bendera merah putih dan biru Pak? Lokasinya? Kalau nggak salah di Surabaya ya. Di Surabaya. Ya. Kemudian satu lagi boleh Pak? Boleh. Siapa sih sebenarnya gitu pahlawan yang ada dalam hidup Bapak itu? Kedua orang tua tentunya. Boleh saya tahu alasannya Pak? Karena yang sudah membesarkan saya sampai sebesar ini. Iya. Saya lebih besar tadi Pak. Oke, makasih ya Pak waktunya. Kita ke ruang BK guys. Kita coba tanya-tanya guru BK. Assalamualaikum. Halo Pak, gimana Pak? Iya. Kita ketemu sama. Sambil berdiri? Boleh sambil duduk Bu. Kita ketemu salah satu guru BK di SMA 1 Sudir. Mungkin boleh diperkenalkan Bu buat sahabat Nesli yang lain, nama Ibu. Sahabat Nesli dimanapun berada, saya Bu Erva, guru BK di SMA Negeri 1 Sudir. Boleh saya sedikit ngasih pertanyaan buat Ibu, Bu? Boleh. Berhubungan kita sekarang lagi di suasana Hari Pahlawan ya, Bu. Saya mau nanya sebenarnya siapa sih pahlawan yang sebenarnya di dalam hidup Ibu itu? Pahlawan, aduh terlalu banyak pahlawan saya itu dalam hidupnya ya. Tapi paling ada yang paling berjasa gitu ya. Intinya pahlawan itu kan orang yang berjasa dalam hidup kita gitu kan. Ya pasti orang tua kita lah yang jadikan pahlawan gitu. Bapak ibu kita yang sudah membesarkan kita semenjak dari kecil sampai dewasa gitu sambil berumah tangga. Maka di Hari Pahlawan ini saya mengucapkan kepada pahlawan-pahlawan semuanya, selamat Hari Pahlawan se-Indonesia. Semoga apa yang sudah sudah diberikan, sudah dididik kepada kita sebagai generasi yang sekarang, mudah-mudahan akan membawa dampak positif dan kemajuan ke depannya. Amin ya robbal alamin. Semangat pahlawan. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Ibu. Sayang terima kasih ya Ibu atas waktunya. Enggak apa-apa Ibu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rida Laili. Nama saya Lisa Polilasari. Tahu nggak sih kalian kenapa tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan? Jadi ceritanya gini. Kalian tahu kan peristiwa tentang perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato? Nah, itu juga menjadi salah satu kenapa sih alasan 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan, meskipun sebenarnya peristiwa tersebut tuh sangat jauh dari kronologinya, tapi kita bakal jelasin sedikit nih kenapa ya. Jadi tanggal 19 September tahun 45 itu terjadi insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato karena tentara sekutu khususnya Belanda yang ada di Hotel Yamato ini tidak mengindahkan atau merasa menghina rakyat Surabaya dengan mengibarkan bendera Belanda. Padahal kata Presiden Soekarno setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 45 seluruh wilayah Republik Indonesia itu harusnya berkibarnya bendera merah putih. Tapi hal itu tidak diindahkan oleh pasukan sekutu yang tinggal di Hotel Yamato. Ya Bu. Ya, kemudian juga di mana ada perundingan bersama Sudirman, Haryono, yang kemudian di sini Sudirman dan Haryono ini berunding bersama Plegman menyuruh agar bendera Belanda ini harus segera diturunkan. Tetapi karena memang situasinya sudah chaos di Jalan Tunjungan ini, sehingga pada saat itu Kusno Wibowo bersama Haryono akhirnya merobek bendera Belanda yang berwarna birunya, yang kemudian saat itu untuk mengganti bendera Indonesia mereka nggak bawa bendera Indonesia, jadi jalan satu-satunya yang dirobek warna birunya. Nah, setelah peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato itu pada tanggal 25 Oktober 1945 di sini kedatangan pasukan sekutu yang tujuannya yaitu untuk melucuti tentara Jepang serta memulangkan tentara Jepang ke negara asalnya. Yang di sini sebagai
pemimpin dari pasukan sekutu itu adalah Jenderal Malabi. Kita kenal dengan nama Jenderal Malabi, di mana Jenderal Malabi itu kan awal tujuannya hanya untuk melucuti senjata tentara Jepang sama memulangkan, tapi pada akhirnya ini keinginan untuk menguasai kembali Indonesia, terutama kota Surabaya. Nah, hal itu tidak disambut baik nih oleh pasukan Surabaya. Makanya pada tanggal 30 Oktober tahun 1945 ketika Jenderal Malabi melakukan iring-iringan di mobilnya, berkonvoy terjadi baku tembak nih di sekitaran Jembatan Merah ya. Jembatan Merah. Nah, salah satunya mobil yang ditumpangi oleh Jenderal Malabi ini terkena bom granat yang menyebabkan Jenderal Malabi ini tewas di tempat. Yang kemudian ini sebagai latar belakang terjadinya peristiwa 10 November. Nah, kemudian ada ultimatum ya dari pihak Inggris, tentara sekutu mengultimatum nih kota Surabaya, terutama ke Gubernur Suryo saat itu. Maka bilang siapa nih yang mau bertanggung jawab atas meninggalnya Jenderal Malabi. Ternyata ultimatum tersebut hanya dijawab bahwa kata Gubernur Suryo, saya tidak mengetahui bahwa siapa yang membunuh Jenderal Malabi. Yang kemudian ultimatum ini akhirnya terjadi chaosnya peristiwa. Jadi digigit sama pihak Inggrisnya tuh dikasih waktu nih sampai tanggal 10 November pukul 6 pagi. Kalau sampai tidak ada jawaban dari pihak Surabaya, maka tentara sekutu atau tentara Inggris ini akan menggempur kota Surabaya akibat dari tidak adanya yang bertanggung jawab atas meninggalnya Jenderal Malabi. Kemudian di sini ada Bung Tomo menyerukan seruan kepada area-area Surabaya sehingga tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan kayak gitu. Karena situ ada terkenal istilah merdeka atau mati kayak gitu. Nah, makanya meskipun pertempuran di Surabaya itu mengalami kekalahan dengan memakan banyak korban jiwa, hampir 20.000 tewasnya rakyat Surabaya, dan kemudian tewas juga hampir 1.600-an prajurit Inggris. Tetapi di sini simbol perlawanan rakyat Surabaya itu menyimbolkan bahwa setelah kemerdekaan itu perang belum usai, dan bahwa peristiwa 10 November 1945 ini adalah peristiwa terbesar yang pernah dialami pasca kemerdekaan Indonesia sebagai simbol perlawanan rakyat Surabaya atau rakyat Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan kemerdekaan Indonesia, sehingga tanggal 10 November ini diperingati sebagai pahlawan dengan dikukuhkannya keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 bahwa 10 November diperingati sebagai hari nasional, yaitu Hari Pahlawan. Demikian sejarah singkat tentang peristiwa 10 November. Semoga kita tetap mengingat sejarah-sejarah kita di masa lampau dan sebagai pembelajaran kita di masa yang akan datang. Terima kasih.